Baik, untuk di pertemuan kita pada kali ini, yaitu di pokok bahasan yang ketiga, yaitu di mata kuliah untuk pengantar teknologi informasi. Pada pokok bahasan yang ketiga di sini kita belajar, kita akan mempraktekkan di menyunting tampilan pada Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Di mana pada pokok bahasan ini jadi memiliki tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau di learning objektifnya adalah mahasiswa mampu memahami mengenai menyalin, memindahkan, undo, dan redo. Jadi saya yakin jenengan semua udah bisa lah lanyah untuk kaitan dengan ini. Kemudian mahasiswa mampu mencari dan memahami kaitannya dengan mencari kata-kata pada dokumen sekaligus mereplace-nya, jadi mengganti kata ataupun merubah kata-katanya. Jadi kemudian yang ketiga adalah Anda bisa melakukan pengetikan dasar editing mulai dari font, spasi, highlight, and file. Ini di learning objektif kita untuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu menyunting tampilan pada Microsoft Word. Di pertemuan yang pertama Anda sudah kaitannya dengan belajar di beberapa aktivitas, jadi mulai dari membuka, menyimpan sampai dengan menggunakan insert sampai simbol dan juga pengetikan rumus. Selanjutnya di sini adalah bagaimana untuk kita masih mengatur untuk di paragraf. Perlu kita pahami bersama bahwa perintah dasar penyuntingan teks, penyuntingan teks itu mengandung beberapa tombol perintah yang kita perlu pahami dalam kaitannya menyunting teks. Menyunting teks itu kan tinggal copy paste, ngetik, nambahi ketikan beberapa ataupun dari awal. Jadi maka fungsi yang mungkin di keyboard itu ada yang paling sering digunakan kan berarti membusak, menghapus atau menambahi. Membusak aku bahasanya. Jadi kalau dalam keyboard itu ada backspace, untuk menghapus itu ada backspace dan delete. Delete. Jadi tinggal nanti misalnya kalau menghapusnya dari kiri bisa pakai backspace, kalau menghapusnya dari di kanan, dari kanan kursor, itu biasanya pakai del. Akan berbeda dengan perangkat yang berbeda. Kalau menggunakan misalnya OS yang lain biasanya juga berbeda atau perangkat yang berbeda. Itu kemudian memindahkan baris, memindahkan baris. Jadi memindahkan baris atau paragraf yang oleh sistem di dalam Microsoft Word itu tetap diakui dalam satu baris, jadi tidak terpisah, itu bisa menggunakan Shift Enter, Shift Enter. Kemudian untuk menghapus bisa menggunakan Control Backspace atau Control Del. Ini di perintah dasar penyuntingan teks. Menu yang paling banyak grup tab yang paling banyak digunakan jadi untuk menyunting teks itu terkait dengan di font, spacing, kemudian highlight, ada heading. Heading. Jadi yang pertama di font, font itu jadi jenis dan ukuran, jadi pada huruf ataupun paragraf yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Jadi untuk bisa menggunakan edit font, jadi pada Microsoft Word jadi ada tampilan di atas, jadi ada tulisan Time New Roman dan seterusnya. Ini adalah kaitannya untuk mengedit font.
Jadi mengedit font, jadi dengan jenis dan ukuran dengan klik tanda segitiga di bawahnya. Jadi masing-masing kalau misalnya ya pengen untuk merubah huruf ya segitiga, nah ini tinggal diklik saja, cari huruf, untuk kemudian ukurannya juga sama ya. Kemudian di sampingnya lagi ya ada ya untuk ukuran besar kecil. Untuk besar kecil biasanya bisa menggunakan tombol jadi besar. Jadi yang di kiri ini untuk memperbesar huruf, dan yang di kanan ini jadi untuk memperkecil. Nah itu penggunaan, jadi mengenal keadaan di tombol yang ada atau tab menu yang ada di Microsoft Word ya. Kemudian untuk highlight, jadi highlight itu adalah memberikan latar belakang pada sebuah tulisan. Itu bisa menggunakan ini, jadi icon highlight. Jadi warnanya Anda bisa ngeklik saja segitiga hitamnya ini, segitiga, nanti pilih warna. Kemudian untuk warna huruf, jadi yang ada kaitannya dengan di warna huruf. Jadi untuk yang A, jadi garis di bawahnya ada warna ini, jadi bisa dipilih warnanya apa, jadi jenis warnanya bisa diklik pada segitiga. Nah ini, jadi untuk merubah warna pada tulisan. Kemudian selain itu, jadi untuk mempertebal atau misalnya membuat berbeda, jadi pertebal, miring, atau underline, jadi bisa menggunakan ya ini. Jadi setelah tulisan jenengan blok ya bisa diklik aja bold ya, atau I italic ya, atau O underline garis bawah. Kalau mau pakai keyboard ya, pakai keyboard itu kombinasi. Untuk bold itu berarti Ctrl B ya. Kemudian untuk italic itu adalah Ctrl I ya. Untuk underline itu bisa menggunakan Ctrl U. Itu yang bisa digunakan untuk kaitannya di menyunting ya di paragraf ya pada Microsoft Word. Kemudian selain itu di kaitannya di ribbon timeline Microsoft Word ada icon bullet and symbol. Bullet and symbol di sini digunakan untuk misalnya ya memisahkan atau memberi penomoran ya pada sebuah kata-kata yang ada dalam paragraf. Ya, bullet and symbol. Jadi bullet di sini jadi untuk misalnya yang kalau jenengan tidak mau angka 1 2 3 bisa pakai kode bullet ya, dan simbol di sini. Yang jenengan pengen 1 2 3 dan seterusnya, A B C dan seterusnya, itu bisa pakai yang sampingnya, samping kanannya. Kalau jenengan pengen yang bertingkat ya bisa pakai yang sebelahnya ini, ada simbol 1A1 dan seterusnya. Kemudian untuk ratakan rata kiri kemarin sudah disinggung, yaitu di alignment jadi atau perataan, jadi bisa menggunakan icon ya group tab yang ada di sini ya. Kemudian untuk spasi bisa menggunakan ini atau dengan beberapa dikombinasi. Kemudian A to Z ya, A to Z di sini adalah untuk mengurutkan ya, mengurutkan item atau mensorting. Sorting itu berarti memfilter ya, memfilter. Jadi memfilter kaitannya dengan dari misalnya urutan dari A yang paling atas dulu, atau misalnya dari belakang yang di atas. Nah ini untuk bisa menggunakan ini. Kalau yang sudah pernah membuka Excel biasanya sering digunakannya pakai ini. Kemudian ada simbol ya, kalau saya bilang ini IP ya. IP di sini adalah page break. Page break ini adalah untuk mengetahui apa sih tindakan apa yang sudah kita lakukan pada paragraf. Jadi misalnya kalau kita sudah ada page breaknya, kita spasi berapa kali ya, kita enter berapa kali, itu biasanya kelihatan ada tanda di ini, ada tanda hitam di dalam paragraf. Itu untuk highlight. Kemudian sering kita lupakan ya, jadi menu home mestinya biasanya ada tampilan seperti ini. Nah ini sering atau jarang kita pakai
Ya, cara kita pakai seperti ini. Jadi ini adalah di menu home, ini untuk melakukan pengeditan font, spacing, and setting heading. Kita jarang menggunakan heading. Jadi heading di sini itu punya fungsi misalnya untuk memudahkan kita manakala kita membuat daftar isi, ya, terutama kaitannya dengan di level-level heading. Jadi misalnya jenis heading itu kalau kondisi tulisan paragraf kita itu misalnya tidak ada headingnya, itu biasanya ada di normal. Ya, kondisinya mesti di normal pada saat kita ngetik biasa. Tapi jenis-jenis heading ini ada banyak. Jadi kalau tadi misalnya jenis heading yang pertama biasanya kalau nanti jenengan ngetik judul bab, nah paling atas ya biasanya kan cuma beranak ya, beranak 1, nah itu apa? Kalau 1 titik ya 1, 2 itu apa? Ya, kemudian 1, 3 apa? Jadi saya menggunakan bertingkat di sini. Jadi kalau heading 1 itu umumnya untuk judul bab ya. Kemudian heading 2 umumnya untuk subbab. Nah, subbab. Jadi misalnya bab 1 ya, bab 1 pendahuluan. Ya. Kemudian subbabnya apa sih? Kalau kita mau menulis latar belakang. Ya, itu subbab yang pertama. Kemudian di subbab yang kedua misalnya adalah di ruang lingkup. Ya, subbab yang ketiga ya bisa saja tujuan dan seterusnya. Itu di subbab. Ya, untuk penggunaan di subbab itu kaitannya di font, spacing ya, heading. Nah, di sini kaitannya dengan di untuk menyunting. Jadi penggunaan copy paste ya itu bisa Anda lihat sendiri. Jadi kalau mau pakai keyboard pada saat copy berarti kombinasi Ctrl C. Untuk motong kombinasi Ctrl X ya. Untuk paste jadi kombinasi Ctrl V. Itu untuk di copy, cut, paste, undo, and redo ya, undo and redo. Jadi kemudian ya menggunakan cengkis ya, jadi di dalam Microsoft Word itu juga difasilitasi cengkis. Yang di cengkis itu merubah huruf ya yang telah Anda ketik. Jadi pengen di awal itu misalnya huruf besar, berarti kalau di awal saja bisa pakai sentence case. Setiap awal kalau misalnya kecil semua berarti bisa pakai lower case ya. Kalau besar semua jadi uppercase. Jadi setiap awal kata itu huruf besar berarti bisa pakai yang namanya capitalize ya. Ya, capitalize. Ini dalam menggunakan di cengkis ya. Kemudian jadi ada fasilitas. Jadi pada saat kita ketik kita mau mencari kata-kata misalnya ya ada yang mau kita ganti atau mau kita replace ya, kita replace. Biasanya kita bisa menggunakan apa namanya Ctrl F ya atau view pada tab ya. View pada tab untuk mengganti bisa di replace. Untuk ukuran tampilan, jadi misalnya kita mau menampilkan dalam satu layar halaman, jadi dengan beberapa dokumen, jadi bisa menggunakan di view ya, kemudian apa namanya print layout, kemudian di multiple page ya, itu biasanya tampil di beberapa dokumen, tampil di beberapa dokumen. Oke, sekarang kita soal latihan, kita langsung praktekkan saja. Jadi sebelum praktek ya, silahkan Anda download dulu bahan praktiknya. Kemudian Anda copy pada lembar baru. Jadi kemudian kita laksanakan perintah ini di LMS. Ya, LMS ada bahan praktik, silahkan Anda download.
Sudah? Udah. Kalau sudah, jadi kalau sudah, nanti kan hasilnya di doc ini ya. Ya, DOC ini berarti di versi rendah. Ya, silahkan Anda buka lembar baru, kemudian Anda copy teks ini ke lembar baru yang Anda buat. Ya, silahkan Anda buka untuk lembar baru. Masih ingat caranya? Kemudian silahkan Anda copy. Ya, pada dokumen baru. Oke. Ya, pada dokumen baru. Sudah? Kemudian silahkan Anda simpan. Anda simpan dengan nama praktik 3. Ya, praktik 3 underscore nama Anda. Praktik 3 underscore nama Anda. Sekarang Anda simpan. Ya. Kemudian tipenya adalah tipe Word yang paling atas yang tersedia di laptop jenengan. Apa? PC perangkat jenengan. Sudah di save. Sudah? Sampun nggih? Praktik 3 underscore nama Anda. Jangan disamakan. Kalau sudah, coba kita laksanakan perintah ini. Jadi yang pertama, berikan judul pada tadi. Jadi paragraf tadi. Silakan Anda kasih judul. Judulnya di edukasi jenis masker. Edukasi jenis masker. Kasih judul edukasi jenis masker. Udah? Kalau sudah, ya, coba Anda siapkan. Jadi kita siapkan untuk ya kita atur paragrafnya pertama di perataannya. Untuk judul, ya.
Untuk judul kita taruh di tengah. Kemudian untuk yang lainnya kita buat justify. Ampun. Justify, saya di bawah judul kasih jarak 1 paragraf. Kalau sudah, silakan hurufnya Anda rubah ke Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Times New Roman jadi ukuran, jadi kita cari Times New Roman. Ukuran hurufnya di 12. Udah, spasinya buat 1,5. Spasinya buat 1,5. Ampun. Judulnya jenengan bol. Judulnya jenengan bol. Ya, fasilitas ganti huruf, ukuran, kemudian spasi sudah. Jadi tadi bagaimana sih penggunaan ya IP Brick? Sebenarnya jadi untuk menggunakan kita jadi alat bantu kita dalam IP Brick, kita pernah berapa kali enter. Jadi Anda klik saja di tanda IP Brick di sini. Jadi show hide di sini, misalnya Anda klik saja, ini akan muncul. Oh, ada berapa paragraf? Nah ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini beberapa kali, jadi kita enternya. Jadi ini untuk ngecek sekali. Jadi kadang ada paragraf yang tidak bisa dinaikkan. Itu apa sih sebabnya sih? Kita lihat di IP Brick ini. Ya, IP Brick. Jadi misalnya kita mau break. Ya, mau break, jadi 1 paragraf itu nanti kelihatan kalau kita mau menaikkan apa yang harus dihapus, apa yang harus di-del. Kan ini. Kemudian ya, kalau kita diminta ada berapa kata sih tulisan masker di dalam kalimat, kan tidak mungkin kita hitung 1 terus 2 ya, kemudian 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa menggunakan find ya, find. Jadi di sini ada fasilitas find ya, find. Ini kita bisa gunakan. Misalnya kita copy salah satu yang ingin kita cari, misalnya untuk masker ya, masker. Kemudian kita ingin cari, jadi klik aja di find. Find akan muncul ya navigation panel. Navigation panel. Kalau tidak mau pakai ini yang di pojok kanan atas, Ctrl F ya untuk muncul find. Udah kata-kata masker diketik aja di sini.
Jadi oh ini semuanya ada kata-kata masker ya. Oh ini kata-kata masker ada di sini ya. Sabun ada berapa? 17. Ada yang beda? Oh, nomor 12 berarti tambah dewi. Ya. Berarti nek. Jadi di sini bisa kelihatan masker. Kata masker. Ini di define. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau replace, ya kita mau replace, kita tinggal ini. Kata-kata masker kita mau ganti apa kan? Masker ganti COVID ya, bingung ya Bang. Jadi kita bisa ganti persamaan masker itu apa? Masker itu di sini ada kata-kata kata-kata apa ya? Masker itu berarti kain ya. Kita ganti kata-kata kain. Kain. Jadi kalau kita mau ganti satu persatu pakainya replace. Kalau ganti semuanya replace all. Ya. Kalau replace all nanti akan ada perhatian. Apakah Anda ingin mereplace 17 kata menjadi dari masker menjadi kain? Ya. Kalau misalnya kita oke, akan berubah. Ya. Kalau oke, ya, saya ada oke. Soalnya ternyata ada kata-kata kain yang lain. Ya, gitu. Saya ada oke. Udah? Udah ya? Udah tahu ya itu penggunaannya. Betulnya jenengan 2016 apa 2013? 13. Aku rokok kagok kemarin sudah. Ini beda di ya akhirnya. Oke, jadi itu kemudian yang selanjutnya kita penggunaan di heading. Ya, heading. Heading itu berarti kita memberikan misalnya di edukasi judul kita buat heading 1. Judul kita buat di heading 1. Di blog ya untuk memberikan batas. Ya, memberikan batas, kemudian di atas ini ada heading 1. Kalau heading 1 akan berubah. Ya, berubah ke sampai. Untuk mengaturnya bisa jenengan menggunakan pengaturan format, bisa menggunakan di sini klik kanan modify. Ya, heading 1 saya pengen tulisannya warnanya hitam. Ya, kemudian hurufnya di Times New Roman dengan 12 atau buat 14 dengan spasi ya, spasinya 1,5. Klik aja di format paragraf ya. Ini yang semula single ya, kita ganti 1,5 ya. Before
afternya kita kasih 0. Ada enggak? Oke. Kecepatan ya. Oke. Cancel. Oke. Ini setelah kita klik heading, kan dia akan kembali ke default dari ya apa namanya Microsoft Word ya. Jadi kita blok, kita heading 1 akan berubah biasanya ke biru, kemudian kalibri, ukuran hurufnya berubah 16. Untuk merubahnya kita bisa menggunakan ini di blok, kemudian hurufnya diganti dari sini ya, kemudian ukurannya diganti dari sini ya, kemudian spasinya kita ganti dari sini, itu bisa ya kan itu. Tetapi juga bisa dilakukan di blok, kemudian pada heading 1 diklik kanan ya, klik kanan, terus kemudian modify ya, modify masih di heading 1 ya, kemudian hurufnya kita ganti Times New Roman, ukuran 14, warna tulisannya hitam ya, spasinya 1,5, klik format di bawah, kelihatan ya habis itu ya, format di bawah, paragraf, oke, kemudian line spacing ya dibuat 1,5 ya. Ada yang ketinggalan ya. Kemudian before afternya dibuat 0, terus klik OK ya, OK, terus kita tengahkan. Oke, sampun? Ada yang ketinggalan? Tak ulangi lagi. Peng telu kayak ngombe obat nih. Oke, saya ulangi. Ini adalah hasil awal kita. Kita buat heading 1 di blok yang ini, kita heading ya. Kemudian klik heading 1, klik, maka dia akan berubah hurufnya jadi kalibri ukuran 16. Masih dalam kondisi ya di blok ya, klik kanan ya pada mouse dengan diarahkan pada heading 1, klik kanan, sudah, terus klik modify, sudah, formatting, hurufnya diganti Times New Roman, sudah. Ada yang ketinggalan? Enggak ya. Pokoknya minum obat terakhir ini. Hurufnya diganti 14, sudah. Nah, warnanya dibuat hitam, sudah. Nah, spasinya dibuat 1,5, format, paragraf, line spacing, line. Before afternya dibuat 0 pt. 1, 2. Kemudian klik OK. Sudah. Terus OK. Kalau sudah, kita centering. Pun sama semua ya. Nah, sekarang coba Anda untuk jenis masker, masker kain, masker medis, ya, masker N95, buat heading 2. Semuanya di heading 2. Udah? Ya, udah dibuat heading 2 semua? Nah.
Heading 2 dengan Times New Roman, hurufnya dibuat di 12. Ya, spasinya tetap 1,5. Warnanya hitam. Apa? Spasinya 1,5. Dan tolong di numbering ya, pakai angka kurung. Campur semua. Kalau sudah, ya, tambah halaman satu lagi. Ya, satu paragraf, kemudian tambah halaman satu. Ya, Anda bisa enter. Nah, enter satu kali, kemudian klik insert, ya, kemudian text break, ya. Saya ulangi, enter, ya, enter, kemudian klik insert, text break. Bon kepanggil. Sudah ketemu ya? Ya. Jadi kalau kita cek, ya, menggunakan
IP itu nanti kita ada backspace di mana? Tuh, ini. Jadi ini. Jadi halaman ini tidak akan bisa naik selama ini tidak dihapus. Kan itu. Ini kalau kita cek backspace-nya. Kan itu. Selama ini tidak dihapus tidak akan naik. Jadi dan di sini pun tidak akan berubah ya selama ini tidak backspace ini tidak pindah ke halaman berikutnya. Itu di backspace. Di halaman kedua, Anda ketik judul daftar isi. Daftar isi, ya. Kemudian silakan Anda enter satu. Anda enter satu. Udah? Udah. Kemudian daftar isi silakan Anda format seperti judul paragraf. Formatnya tadi judul paragraf mengandung apa? Time New Roman, ukuran hurufnya tadi berapa, masuk heading apa, kayak itu. Udah? Udah ya? Pastikan sudah. Nah, setelah ini kalau ada yang kelewatan berarti ngulang. Ampun, sudah semua ya? Ada yang ulang lagi tidak? Pastikan sudah semua. Kalau sudah, di bawah daftar isi, ingat ya, di bawah daftar isi kondisinya normal. Di bawah daftar isi kondisinya normal. Jangan sampai heading ya atau apa, tapi kondisinya ke normal. Udah ya? Udah normal, kemudian silakan Anda klik reference. Klik reference ya. Udah klik reference? Udah. Kemudian silakan Anda munculkan daftar isi ya. Loh, komputer anyar masuk nge-lag. Masuk ngarang itu mesti. Ya. Belum bisa. Nge-lag iku nek sinyal, wong iki kira nganggo sinyal kok nge-lag. Ora nganggo sinyal nge-lag. Sudah?
ya. Pastikan kursor di bawah daftar isi dan kondisi kursor adalah normal, tidak heading ya. Kemudian silakan untuk menuju ribbon ya, dan klik tab reference. Ribbon ini namanya ribbon ya, sok lali ya. Klik reference ya, klik reference sampun. Klik ya, reference ini di sini. Kemudian ya, Anda klik segitiga hitam pada tabel of contents ya. Kemudian Anda klik contents. Hasilnya apa? Ya, nah ini cara untuk buat daftar isi. Jadi kalau tulisan jenengan nanti misalnya mau buat apa-apa, itu pakainya ini. Jadi untuk daftar isi, jenengan mesti wis entuk tugas nggih makalah terus daftar isi nih. Ya, carane nggih mosok ngitungi siji-siji. Pada saat pindah halaman ganti meneh nomere. Kan gitu. Nah ini pada saat pindah halaman ya nanti otomatis dia tinggal di-update saja. Nah, tulisan kontennya boleh dihapus. Oke. Apa? Ono sing kari tadi. Ya, 1 sampai 3 saja. Duanya tidak ada. Kok bisa? Apa? Ya ini. Makanya tadi ini di heading pertama, ini heading kedua, ini heading kedua, ini heading kedua. Nah, ini heading kedua. Nah, oke. Yang sudah dapat tugas makalah bisa mulai untuk atur strategi ini. Jadi untuk membuat daftar isinya. Nah, ini bisa Anda buat di depan atau di belakang bisa. Misalnya masuk daftar isi nang buri Pak, ya udah dibuat di depan, akan menyesuaikan halamannya kan itu. Misalnya kalau kita mau buat di depan, udah tinggal dibuat di depan saja. Jadi daftar isinya seperti apa itu nanti bisa. Nah. Ini kebetulan di belakang ya, daftar isi. Hurufnya ini silakan Anda buat ke Times New Roman. Defaultnya biasanya untuk Microsoft Word rata-rata defaultnya di Calibri. Anda buat di Times New Roman ya 12. Times New Roman 12. Oke, sudah. Serotet macam. Sekarang di penggunaan highlight, saya minta tulisan kata-kata masker Anda highlight dengan highlight biru. Ya. Tulisan kata-kata masker, jadi sesuai dengan di tugas ini, latihan ini, Anda highlight dengan highlight biru. Nanti hasilnya kayak ini, gitu ya. Seluruh tulisan kata-kata masker ada highlightnya biru. Highlight. Ya, seluruh kata-kata masker ada highlightnya biru. Ya. Seluruh kata-kata masker di highlight biru.
Tadi pakai fan replace ya. Yang sudah bisa cepat tadi pakai fan replace gimana? Bentar. Masker. Ya, jadi ketik masker terus find highlight all. Udah, saya ulangi. Oke, tak usah di blok. Find masker. Ya, find masker. Find masker. Klik. Ya, segitiga biru. Replace. Ya. Jangan klik replace dulu ya. Kemudian pindah ke find. Terus kemudian ya, read highlight diganti highlight all. Oke. Like all. Nah, ganti highlight all.
atau clear highlight. Sudah? Udah ya? Close. Udah. Jadi sudah otomatis di semuanya. Daftar isi. Ya, yang daftar isi. Oke, tadi yang daftar isi yang bermasalah. Satu, pertama judulnya dicek ini aktif heading 1 apa tidak. Udah, kalau sudah aktif heading 1, oke, sudah. Kemudian paragraf di bawahnya pastikan tidak heading. Ini tidak heading, harus normal. Ini kok heading ya mlebu daftar isi. Ini normal. Oke. Pastikan untuk yang kata ini masuknya di heading 2. Ya, heading 2. Heading 2 udah? Aduh. Kim keliru. Kemudian kata-katanya ini jangan pastikan tidak heading. Kata-kata ini pastikan tidak heading. Oke. Ya, kalau jenengan itu heading mesti nanti masuk ke daftar isi. Oke, dah. Kemudian yang ini pastikan heading 2. Dah. Terus kemudian kata-kata ini pastikan tidak heading. Ya. Yang ketiga ini juga pastikan heading 2. Dan ini pastikan tidak heading. Oke. Dan cara simpel, jadi cara singkat, jika misalnya headingnya sama 2 semuanya, ya kan? Anda cukup buat 1 saja. Ya, 1 ini sudah heading 2. Ya. Kemudian jenengan cari format painter. Oke. Paling mudah. Jadi kemudian Anda cari format painter di sini. Kalau pakai Windows, klik 2 kali. Kalau pakai OS yang lain, Macintosh, pakainya klik sekali. Ya, kayak Windows misalnya pakai klik 2 kali. Klik, kemudian taruh di sini aja. Udah, otomatis nanti akan jadi heading 2. Kembalikan lagi, kita pinjam pointernya. Otomatis dia akan jadi heading 2. Misalnya saya contohkan gini. Ini tak normalkan aja, normal. Ya, ini normal. Oke, di normal. Saya sudah buat di heading 1 ini. Saya daripada membuat satu-satu, ya, ini tak painter saja, tak cat dengan yang lain, tak samakan. Klik aja di yang mau dicat, kemudian format painter klik 2 kali. Ya, kemudian taruh di sini 1, ya, 2. Kembalikan format painternya, otomatis jadi heading 2. Oke, ini. Sama penggunaan format painter. Jadi misalnya ini Anda buat paragraf menjorok misalnya. Ya, buat paragraf menjorok, klik kanan, paragraf. Ya, spesialnya dibuat first line. Oke, menjorok. Kan? Saya mau buat ini saja, ini yang menjorok baru ini, yang ini mau saya buat menjorok.
Ya, sama ditaruh di sini. Kemudian format painter. Dah. Ya. Ini. Oke. Udah. Ya. Terus kita coba rapikan lagi. Ini diminta biar ya garisnya ke sini. Ini digeser. Wah, ini kan rada macet. Red, pakai format painter lagi. Ya. Ini kan rada macet. Ya. Ini. Oke. Bisa ya? Sakit? Loh, aku urung tak warnani maskernya. Ampun. Lanjut. Jorok ini. Masker hilang. Oke, biasanya format itu minta alinea itu ada menjorok ya. Misalnya di bawah judul kita buat menjorok ya satu first line. Taruh kursor di ya di paragraf. Taruh kursor di paragraf. Ya. Kemudian klik kanan di klik kanan di paragraf. Udah paragraf? Ada ya? Ternyata harus diblok. Diblok dulu, kemudian klik kanan paragraf. Oke? Udah keluar ini ya aturan paragraf. Kemudian di spesial Anda buat pilih first line. Oke, first line. Sampun? Apa? Klik OK. Nah. Sudah? Ada yang belum? Ulang meninggi ya. Ya. Oke, di blok klik kanan paragraf ya, spesial pilih first line. Oke. Udah menjorok ya? Ya. Udah menjorok. Kemudian tulisan di bawah masker kain, di bawah masker kain kita buat alinea dan menjorok urut huruf M yang paling awal. Urut huruf R M yang paling awal. Caranya, oke, caranya taruh kursor di paragraf yang sudah kita format first line. Bebas taruhnya di mana. Kemudian klik format painter. Paling gampang ya. Format painter sekali, tidak apa-apa, sekali saja. Kemudian format painter di sini diklik di paragraf yang ingin kita tuju. Jelas, oke. Ya. Kalau sudah, klik apa ya? Increase indent. Ya, increase indent 1 kali. Oke, urut ya Isan ya.
ya, Inggris Inden sudah ya. Oh, Inggris Inden ini loh, di grup paragraf ada Inggris Inden. Dan jenengan kan biasanya pakai tab kan, enggak spasi dipencet terus ya. Itu nanti kalau misalnya huruf formatnya berubah ya nanti acak-acakan nanti ya. Sudah? Ya. Kalau sudah belum. Terus Oke. Untuk yang nomor 2 dan nomor 3, paragrafnya dibuat sama dengan paragraf yang nomor 1. Caranya, klik ya, taruh kursor di paragraf 1 bebas. Kemudian format painter, klik 2 kali. Dah. Terus taruh di sini di bawah, dilihat. 1 2. Oke, udah rapi ya. Loh, terus piye rak podo iki mau caranya? Jadi kalau ini dicek akan rapi. Oke, ya paragraf kita tidak terlalu banyak spasi, tidak terlalu banyak tab. Ini dicek di sini. Kalau sudah, aktifkan IP dan simpan kemudian kirim. Aktifkan ini. Ya. Udah diklik aja ini. Ya, kemudian simpan dan kirim. Wes. Udah. Loh, iki mau kudune kan maskernya tulisannya back ya highlight. Saya ora ilang siapa mau? Caranya ke piye? Loh. Asal ke piye aku mau ngandung-ngandung meneh Pak lali carane. Ya kan? Kan itu. Ya. Ya.
Sudah, silakan dikirim ke praktik 3 ya. Biru-birunya nggak ke save? Kok bisa nggak ke save? Tungguin aku yang melu hilang. Ya, oke. Yang sudah lebih bagus. Ya, yang udah hilang. Oke, silakan dikirim ke praktik 3 ya. Berarti di format tadi udah. Save as-nya kosongin saja, langsung unggah. Ya. Time 20 lagi membuka KB. In progress semuanya. Apa? Ya, enggak apa-apa. Save as-nya waktu upload ya, simpan sebagainya, enggak dikosongin, enggak apa-apa, langsung diunggah. Unggah, kemudian pastikan Novito ini sudah. Nah, berarti sudah sampai ini ya. Sudah sampai ya. Yang Novito sudah sampai. Enggak file. Upload file. Oke, di praktik yang ketiga yang kuis ya. Dan baiklah ya, sambil nanti untuk ya mengirim hasil praktik, mari kita berdoa untuk di akhir sesi ini dengan baca surat ya, dengan baca surat Al-Asr bersama-sama. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat beristirahat ya. Yang belum mengerjakan ngirim ya silakan diselesaikan ya.